Shin Tae-yong bongkar kondisi Maes Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, bakal absen. Breaking news, Kevin Dix ditargetkan PSSI turun di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Tiket timnas Indonesia versus Jepang ludes, lawan Arab Saudi masih ada. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan pemulihan cedera Maes Hilgers berjalan baik. Kondisi sang pemain pun kini disebutnya dalam keadaan yang bagus sehingga dirinya tidak merasa risau. Ya, soal cedera, Hilgers, dia adalah atlet juga pemain yang cukup baik, kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di kawasan Tangerang Selatan, Senin, 4 November 2024, proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik, ungkapnya. Ya, kabar buruk datang untuk skuad timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Hilgers dilaporkan mengalami cedera di laga FC Twente kontra Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025 pada Sabtu 2 November 2024. Pada laga tersebut, bek timnas Indonesia itu sejatinya tampil sejak menit awal, akan tetapi, Hilgers harus ditarik keluar usai jeda turun minum dengan digantikan Gustav Lagerbielke. Menurut laporan yang beredar, pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera hamstring. Kabar cederanya Hilgers tentu membuat fans ketar-ketir. Namun dengan pernyataan Shin Tae-yong, fans timnas Indonesia cukup dibuat lega. Akan tetapi, belum diketahui pasti juga apakah kondisi Hilgers segera pulih atau tidak jelang lawan Jepang. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, FC Twente akan melawan OGC Nice dalam lanjutan Liga Eropa 2024 hingga 2025 pada Jumat 8 November 2024. Belum diketahui juga apakah dia bisa bermain, mengingat sampai saat ini belum ada laporan resmi dari FC Twente terkait kondisi pemain tersebut. Breaking news, Kevin Dix ditargetkan PSSI turun di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja Raker, Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja Raker, Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dengan begitu, proses naturalisasi Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana, Dix baru akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut, bunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, imbu pengumuman itu. Dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut dinanti apakah proses naturalisasi Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak. Sebab, waktunya terlalu mepet. Tiket timnas Indonesia versus Jepang ludes, lawan Arab Saudi masih ada. Tiket timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah ludes terjual. Sementara untuk laga melawan Arab Saudi masih tersedia. Hal itu diungkap PSSI,
dalam laman Instagram Timnas Indonesia. Tiket melawan Jepang sudah habis, dan tinggal tersisa melawan Arab Saudi. Jepang habis Arab Saudi. Sampai jumpa di. Jangan lupa untuk membawa KTP selain tiket pertandingan yang valid, tulis Instagram Timnas Indonesia. Laga Indonesia versus Jepang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 15 November mendatang. 4 hari berselang, skuad Garuda akan kembali menjamu Arab Saudi di tempat yang sama. Guna membeli tiket itu, PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, dan PSSI memperkenalkan sistem baru pembelian tiket Timnas Indonesia. Setiap pembeli tiket wajib memiliki akun Garuda ID. Hal itu diterapkan untuk menghindari kekacauan semisal penggandaan barcode tiket hingga mengantisipasi penonton tak bertiket. Untuk memiliki akun Garuda ID, calon penonton wajib mendaftarkan diri di akun PSSI. Di bagian mengisi data diri, calon penonton wajib mengunggah KTP, paspor, foto selfie, lalu menanti proses verifikasi untuk mengetahui apakah pengajuannya diterima atau ditolak. Jika ditolak maka teliti lagi apakah isian data diri sudah sesuai identitas diri atau belum. Jika sudah selesai, akun Garuda ID akan aktif sehingga sudah bisa untuk memesan tiket Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, banjir pujian usai nyaris cetak assist berkelas saat lawan Inter Milan. Netizen tanah air bahkan menyarankan Nerazzurri julukan Inter Milan merekrut Jai Idzes. Ya, Jai Idzes tampil api kala membela klubnya, Venezia, melawan Inter Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Venezia sejatinya menderita kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke Giuseppe Meazza, Milan, Senin, 4 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, penampilan Idzes mendapat sorotan. Pasalnya, dia sempat nyaris memberikan assist melalui overlap yang dilakukannya dari sisi kiri. Sayangnya, umpan lambung terukur yang diberikannya tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh rekan setimnya. Penampilan api Kapten Timnas Indonesia itu membuat netizen berharap Idzes bisa pindah ke tim yang lebih besar dari Venezia pada musim mendatang. Semoga Jai Idzes stay di Serie A. Kalaupun Venezia degradasi, ada tim Serie A yang mau ambil dia, tulis akun Rutian di kolom komentar unggahan Seria_ID, Senin, 4 November 2024. Inter boleh bungkus buat pelapis Bastoni, tulis RZKY. Lazio atau Atalanta nggak minat sama Idzes, jika tak Anggrei. Memang kasihan Idzes di Venezia ini kayak jago sendirian di lini belakang HH. Semoga musim depan dilirik tim papan tengah minimal, ucap Gent. Hingga pekan ke-11 Liga Italia 2024 hingga 2025, Venezia masih terpuruk di posisi ke-18 klasemen sementara. Mereka baru mengemas 8 poin. Jai Idzes CS hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 7 kali kalah. Venezia selanjutnya akan menghadapi Parma. Leg A itu akan digelar pada Sabtu 9 November 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Respons FC Dallas usai Martin Paes dipanggil ke Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi menarik diulas. Menariknya, FC Dallas turut membahas soal Garuda ID. FC Dallas menyambut baik pemanggilan pemainnya, Martin Paes, ke Timnas Indonesia untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu pun mendorong supporter Indonesia untuk memiliki Garuda ID. Garuda ID diketahui merupakan sistem baru yang diluncurkan PSSI bagi para penonton yang akan mendukung Timnas Indonesia secara langsung di stadion. Jadi, semua penonton yang akan membeli tiket diwajibkan untuk mendaftar memiliki akun Garuda ID terlebih dahulu. Selain itu, nantinya di setiap pintu masuk ke stadion juga akan disediakan alat pemindai wajah untuk para pemegang tiket. Salah satu alasan itu diterapkan guna menghindari para calo yang menjual tiket Timnas Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Siapkan Garuda ID, Martin Paes telah dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis akun FC Dallas. Martin Paes jadi satu dari total 27 pemain yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia periode November 2024. 2 laga itu mempertemukan skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga melawan Jepang akan digelar lebih dahulu pada 15 November 2024. Kemudian, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia direncanakan akan melakukan persiapan pada 10 November 2024 di Jakarta. Saat ini, para pemain masih fokus bersama tim masing-masing karena belum memasuki jeda internasional. FIFA mengubah aturan sepak bola karena strategi Timnas Indonesia yang bikin heboh. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, tak segan mengubah aturan sepak bola ketika ada tim yang mencoba memanfaatkan celah. Medio awal 1990-an, FIFA melarang penjaga gawang untuk menangkap bola hasil back pass.
Aturan itu diterapkan atas aksi, diculas, timnas Denmark saat menjuarai Piala Eropa 1992. Saat itu tiap kali timnas Denmark unggul, permainan negatif diterapkan skuad asuhan Richard Møller Nielsen. Sering kali tiap sedang unggul, Lars Olsen dan kawan-kawan memberikan back pass kepada sang penjaga gawang, Peter Schmeichel. Ketika pemain lawan mendekat, Peter Schmeichel langsung menangkap bola. Dari kejadian itulah, FIFA melarang penjaga gawang untuk menangkap bola back pass. Lantas, apa peraturan sepak bola terkini yang mungkin diubah FIFA? Beberapa kali di Asia Tenggara, kedua tim seakan meninggalkan aksi fair play ketika skor imbang sudah cukup meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Ambil contoh di matchday pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang mempertemukan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan memasuki menit 60, Australia U17 memilih memainkan bola di tengah pertandingan. Di saat bersamaan, para pemain timnas Indonesia U17 enggan melakukan pressing kepada pemain timnas Australia U17. Momen ini pun berjalan lebih dari 20 menit sehingga skor berakhir 0-0. Kedua tim pun lolos ke Piala Asia U17 2025. Kelar laga, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku malu dengan jalannya pertandingan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Namun, kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal YG sama di lapangan, kata Nova Arianto di akun Instagramnya, Nova Arianto 30. Apakah FIFA bakal mengubah aturan pertandingan layaknya di cabang olahraga basket? Di cabang olahraga basket, setiap tim memiliki waktu maksimal 24 detik untuk memegang bola. Mereka dipaksa melakukan serangan selama periode tersebut. Jika sampai 24 detik bola masih berkutat di area mereka atau tidak dilepaskan ke ring lawan, bola akan berpindah ke lawan. Tim nasional, Timnas, Indonesia berpotensi masuk zona aman sesuai target dari PSSI di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sejumlah syarat harus terpenuhi agar target dari Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir bisa dicapai Shin Tae-yong. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, ditegas Erick Thohir kepada awak media termasuk Occasion di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024 lalu. Sebagai informasi, sebelumnya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah diminta Erick Thohir untuk finish di peringkat 4 besar pada grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Masalahnya, saat ini Garuda justru berada di peringkat kelima dengan 3 poin. 3 poin itu hasil dari 3 imbang dan 1 kekalahan. Selanjutnya timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Jepang sejauh ini tak terkalahkan, dengan rincian 3 menang dan 1 imbang. Tak heran jika tim berjuluk Samurai Biru itu bertengger di puncak klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas mengalahkan Jepang bukanlah perkara yang mudah. Namun, timnas Indonesia saat ini sudah berbeda dan mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Apalagi Jai Idzis CS akan bertanding di hadapan ribuan pendukung Garuda. Jadi, dukungan penonton langsung juga akan membantu timnas Indonesia untuk menang sekaligus memberikan tekanan kepada tim tamu. Selain wajib menang, timnas Indonesia juga memerlukan bantuan dari hasil pertandingan lain. Timnas Indonesia mesti berharap di matchday kelima Australia menang atas Arab Saudi dan laga Bahrain versus Cina berakhir imbang. Khusus untuk Australia, kemenangan memang diperlukan. Peluang Australia untuk menang juga semakin besar, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Selain faktor main kandang, Australia juga tengah dalam performa yang baik semenjak berganti pelatih menjadi Tony Popovich. Dalam 2 laga terakhir mereka, Australia menang 3-1 atas Cina, lalu menahan tuan rumah Jepang 1-1, padahal Jepang di 3 laga awal grup C selalu menang meyakinkan. Itu membuktikan kekuatan Australia kini semakin kuat dan mampu meraih kemenangan. Terlebih Arab Saudi juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja usai Roberto Mancini didepak dan digantikan oleh Hervé Renard. Memang Renard sudah pernah menangani Arab dan tak perlu beradaptasi lagi sehingga diprediksi akan langsung menyatu. Namun pada eranya dulu The Green Falcons juga tidak bagus-bagus amat. Semua alasan itulah yang akan membuat Australia diprediksi menang atas Arab Saudi. Kini tinggal berharap Bahrain dan Cina bisa bermain imbang. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, meminta Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan, lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga, melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Anggap saja kalau lawan Jepang, kita sapu bersih,
3 pertandingan kandang lain, ditegas Coach Justin. Okezon mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin, 4 November 2024, gue setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat. Dilanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Sebelumnya, Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezon di Musyawarah Nasional, Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia finish di posisi 4 besar grup C? Peluang itu sangat terbuka, hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang berturut-turut menempati posisi 2, 3 dan 4 klasemen. Seperti yang diutarakan Coach Justin, timnas Indonesia hampir pasti menyegel posisi 4 besar jika memenangkan 3 dari 4 laga kandang sisa. Koleksi 11 angka disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain, total 6 negara. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 klasemen akhir grup A, B dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. 2 tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup berhak lolos Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff zona Asia. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar, matchday keempat menarik untuk dibahas. Tim nasional, Timnas, Indonesia sendiri saat ini berada di urutan kelima dengan mengoleksi 3 poin. Seperti yang diketahui, matchday keempat sudah berlangsung pada Oktober 2024 lalu. Kini babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memasuki matchday kelima dan keenam yang sangat krusial untuk semua, terlebih di grup C yang berisikan timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Cina. Sebab keenam tim tersebut masih memiliki kans yang sama besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026.